Assalamualaikum, perkenalkan, nama saya Fahmi Mustafa. Saya adalah peserta Lasar CPNS Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama dengan Balita Keagmaan Makassar tahun 2022 angkatan 12. Nah, kesempatan kali ini kita akan membahas tentang core value adaptif dan kolaboratif. Bagaimana penjelasannya? Pertama, kita bahas core value adaptif. Dalam KBBI, definisi adaptif adalah mudah menyesuaikan diri dengan keadaan. Jadi dapat dikatakan bahwa adaptif merupakan kemampuan mengubah diri sesuai dengan keadaan lingkungan, tetapi juga mengubah lingkungan sesuai dengan keadaan atau dengan diri kita. Menurut Jeff Goss, ciri orang yang memiliki karakter adaptif antara lain: 1. Dia suka bereksperimen. 2. Melihat peluang di mana orang melihat kegagalan. 3. Memiliki sudut daya. 4. Selalu berpikir ke depan. 5. Tidak mudah mengeluh. Jika mereka tidak dapat mengubah atau mempengaruhi keputusan, mereka akan beradaptif dan terus maju. 6. Orang yang mudah beradaptif tidak menyalahkan. 7. Tidak mencari popularitas. 8. Memiliki rasa ingin tahu. 9. Beradaptasi. 10. Memperhatikan sistem. 11. Membuka pikiran. Dan yang terakhir yakni memahami apa yang sedang diperjuangkan. Nah, dalam sebuah organisasi, seorang pegawai haruslah harus selalu terus mengasah pengetahuannya hingga ke tingkat mahir. Kedua, pegawai harus terus berkomunikasi hingga memiliki persepsi yang sama atau gelombang yang sama dari satu visi atau cita-cita yang akan dicapai bersama. Ketiga, pegawai haruslah memiliki mental model yang mencerminkan realitas yang organisasi ini wujudkan. Keempat, pegawainya perlu selalu sinergis dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan visi bersama ya. Yang kelima, pegawai harus selalu berpikir sistemik, tidak kacamata kuda atau bermental silo. Lantas, bagaimanakah panduan perilaku agar kita memiliki sifat yang adaptif? Pertama, yakni cepat menyelesaikan diri menghadapi perubahan. Kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Yang ketiga, kita harus bertindak proaktif. Selanjutnya, kita akan bahas tentang core value kolaboratif. Apa sih kolaborasi itu? Kolaborasi adalah proses yang kompleks yang menuntut perencanaan, pembagian pengetahuan yang terencana dan disengaja yang menjadi tanggung jawab semua pihak. Kemudian, bagaimanakah panduan perilakunya? Adapun panduan perilaku atau KPI-nya antara lain: pertama, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. 2. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. 3. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk apa? Untuk tujuan bersama ya. Nah, dalam berkolaborasi ada proses-proses yang harus dilalui, antara lain: pertama, trust building, yakni membangun kepercayaan dengan stakeholder mitra kolaborasi. 2. Face to face dialog, yakni melakukan negosiasi yang baik dan bersungguh-sungguh. 3. Komitmen terhadap proses, yakni melakukan saling ketergantungan, sharing ownership dalam proses, serta keterbukaan terkait keuntungan bersama. 4. Dan pemahaman bersama, maksudnya berkaitan dengan kejelasan misi, definisi bersama terkait permasalahan, serta mengidentifikasi nilai bersama. Dan yang terakhir yakni menetapkan outcome antara. Dalam kehidupan kepemerintahan ada istilah WOG atau Whole of Government. Apa itu? WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam bidang pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Kemudian, di dalam WOG tadi ada
ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi, antara lain kepercayaan, bagi kekuasaan, gaya kepemimpinan, strategi manajemen, dan formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien dan efektif antara entitas publik. Selain faktor yang mendukung keberhasilan, kolaborasi juga memiliki faktor penghambat, yakni ketidakjelasan batasan masalah karena perbedaan pemahaman dalam kesepakatan kolaborasi. Juga dasar hukum kolaborasi juga tidak jelas. Kita berkolaborasi untuk kita mendapat manfaat dan sekaligus kita memiliki kerugian. Adapun manfaatnya antara lain efisiensi, sharing informasi, lingkungan kerja yang lebih luas, daya saing, akuntabilitas, dan koherensi kebijakan. Adapun kelemahannya yakni ada biaya, pemborosan, duplikasi pekerjaan, inkonsistensi kebijakan, dan juga waktu penyelesaian layanan juga tidak menentu. Nah, itulah pembahasan tentang core value adaptif dan juga kolaboratif. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Assalamualaikum.